Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Gak ada masalah kan? Putus cinta ataupun yang lainnya? Banyak. Nanti kalau mau curhat nanti dulu ya. Kita sebelum pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semua siswa sudah masuk semua kan? Sudah komplit ini, kalau dilihat dari jumlahnya sudah komplit. Oke, kita kemudian tanya dulu ke materi yang kemarin dong. Ya kan? Kolonialisme dan imperialisme. Masih ingat? Ingat dong. Apa sih kolonialisme dan imperialisme itu? Menguasai aja. Ya. Kalau imperialisme menguasai sama mengambil keuntungan. Mengambil keuntungan dari negara yang dijajah. Oke. Coba sekarang flashback dulu. Tadi yang rumahnya Lawang. Yang peninggalan, bangunan peninggalan dari Belanda. Niagara. Itu kan bangunan dari mana? Belanda. Oke, ini ini kan termasuk baik stasiun Singosari ataupun Malang itu juga termasuk peninggalan. Iya kan? Ada coraknya khusus. Coraknya khusus apa? Dilihat dari apanya? Jendelanya, terus pintunya. Itu kan masih identik kan? Oke. Terus yang ini yang kalian sebutkan. Siapa yang pernah masuk ke situ? Dari yang kalian sebutkan tadi, itu kan yang pertama itu adalah dampak negatifnya, sedangkan yang barusan ini, yang bangunan-bangunan, itu adalah dampak positifnya. Sekarang kita dalam pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis dan menjelaskan mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Tapi tujuan kita bukan hanya semua dampak, tapi di sini tujuannya adalah peserta didik mampu memahami mengenai dampak kolonialisme di bidang pemerintahan dan politik dan juga ekonomi. Hari ini kemudian akan melakukan pembelajarannya adalah PBL. Nah, PBL itu dari Problem Based Learning. Jadi di sini kalian nanti tahap pertama kalian akan diskusi. Nah, diskusi. Lalu setelah diskusi mengerjakan LKPD, setelah itu mempresentasikan. Jadi nanti ada dua kelompok yang kemudian pilih. Tapi Bu ya kelompok yang lain gimana? Kelompok yang lain kalau jawaban di depan masih kurang, maka kalian yang akan menambahi atau bertanya boleh. Lalu setelah itu kita buat kesimpulan. Ya kan? Seperti biasa. Yang buat kesimpulan kemudian apa siswa? Siswa. Lalu setelah itu kita adakan kuis. Jadi kemudian nanti ada kuis. Seperti biasa ada poinnya ya. Oke, itu poin keaktifan. Oke anak-anak? Oke. Kan pada masa awal negara kita sebelumnya dikuasai oleh masa kerajaan. Iya kan? Sebelum datangnya masa kolonial. Nah, di sini pengaruhnya adalah raja digantikan kekuasaan di bawah kolonial. Nah, ini termasuk dampak positif apa dampak negatif buat kita? Ada dua-duanya. Betul. Ya kan? Kalau yang positifnya pemerintahan kita menjadi lebih berkembang, betul. Lalu lebih
modern. Tapi negatifnya apa? Gak bisa bergerak banyak. Betul, karena dibatasi oleh kolonial. Ya, kalau dulu kerajaan semuanya di bawah kekuasaan dari raja. Ya, itu berarti dari satu gambar ini, berarti kan kalian sudah dapat positif sama negatif. Lalu selanjutnya, kemudian juga punya ini perlawanan bangsa Indonesia. Iya kan? Perlawanan di berbagai daerah. Itu termasuk dampak apa? Negatif. Membuat wilayah kita menjadi wilayah kekuasaan dari penjajah. Iya kan? Iya. Lalu alat-alat kita pada saat itu, pada saat perlawanan masih tradisional apa modern? Tradisional. Oke, ini kalau di bidang politik. Lalu kemudian juga punya di bidang ekonomi. Nah, ini apa ini? Jalan Anyar Panarukan. Dampaknya ada dampak positif, ada negatifnya. Apa negatif tak? Positif dan negatif. Coba kalian sebutkan sih kalau negatifnya gimana? Disuruh kerja paksa, itu negatifnya. Lalu apa lagi? Juga kan kayak upahnya itu tidak sesuai sama pekerjaannya, jadi Ya, banyak yang betul, kelaparan. upahnya. Oke, betul. Itu dampak negatif. Ada dampak positifnya walaupun dia itu banyak yang mati. Ada apa? Dampak positifnya apa? Menggunakan sampai sekarang. Ada jalan yang digunakan sampai sekarang. Ya kan? Tapi pada masa kolonial apakah itu ada dampak positifnya? Ada nggak? Ada. Apa sebagai apa? Transportasinya untuk pendistribusian barang. Oke, betul. Sekarang kalian bentuk kelompok 5 anak. Oke. Udah ya, ini kan sudah duduk menurut kelompoknya masing-masing. Di dalam LKPD ini kalian akan mengerjakan ini selama 15 menit. Ya, 15 menit. Setelah itu kita akan dibahas dan presentasi, oke? Ya, nih. Nanti kita presentasi lalu kita membuat kesimpulan bersama-sama. Oke, dari kelompok sini silahkan untuk yang apa? Bidang apa? Ekonomi. Sini untuk di bidang pemerintahan. Oke, silakan maju dulu. Dua orang saja yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari dampak di bidang ekonomi, baik negatif atau positifnya. Untuk dampak ekonomi, dampak di bidang ekonomi yang negatif, yaitu tetap dilakukan eksploitasi ekonomi untuk mendapat pemasukan keuangan untuk membiayai pemerintah. Itu dampak Negatifnya. Lalu? Kalau positifnya itu bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya Pos Anyar Panarukan. Untuk selanjutnya yaitu di bidang pemerintahan.
Kami akan merepresentasikan dampak bidang politik pemerintahan negatif dan positif. Kalau yang dari pertama yaitu dampak di bidang politik pemerintahan yang positif. Yang satu adalah perekonomian dari pertanian menjadi perkebunan yang secara tidak langsung. Penerapan pemerintahan dipimpin oleh bupati atau gubernur dan pembagian keresidenan wilayah yang pada masa Dendles membagi Pulau Jawa menjadi keresidenan. Pada masa Raffles membagi keresidenan menjadi 18 keresidenan. Dampak pemerintahan tapi yang negatif. Munculnya politik adu domba, lunturnya feodalisme, dan diskriminasi terhadap kaum pribumi. Oke, ayo. Tadi kan sudah mengerjakan, berarti kalian harus bisa menyimpulkan pembelajaran ini. Oke, dari kelompok sini dulu. Coba didengarkan temennya ya. Kesimpulannya dari kegiatan pembelajaran pagi ini kita bisa jadi mengerti dan mampu mengetahui dari dampak kolonialisme yang negatif dan positif dan imperialisme yang negatif dan positif dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. Setiap anak nanti kalau mau menjawab pertanyaan terus angkat tangan dulu, jangan langsung jawab. Angkat tangan, lalu nanti akan ditunjuk oleh Bu. Ya. Lalu nanti akan diberikan kesempatan. Nanti soal akan muncul di PPT ini. Ada 6 soal. Jadi di sini jika jawabannya benar akan mendapatkan 10 poin. Jika salah akan mendapatkan 0 poin. Jadi tidak mendapatkan poin. Jawaban yang salah akan dilempar kepada kelompok lain atau satu kelompok itu kan yang jawab satu. Jadi dari kelompok lain, dari anggota kelompok lain. Lalu setelah itu jika salah akan mendapatkan poin 0 ya. Anak yang angkat tangan duluan akan diberikan kesempatan untuk menjawab. Jika jawaban benar akan mendapatkan 10 poin. Jika salah akan mendapatkan hukuman, ya Kak? Jadi hukumannya kalian tidak akan mendapatkan poin. Oke? Sudah siap? Nanti kalian angkat tangan ya. Soal nomor 1. Siapa yang bisa? Ya, Karina. Mencari rempah-rempah. Rempah-rempahnya itu apa aja? Tahu? Rempah-rempah itu apa? Ya kan? Apa aja? Cengkeh, gula, kopi. Gula termasuk rempah-rempah enggak? Ya termasuk rempah-rempah apa? Ya betul jawabannya ini. Betul. Sekarang pertanyaan berikutnya. Oke, Karina udah dapat 10 poin. Saya sudah membuat kalian senang, bahagia. Semoga nanti di pertemuan minggu depan kita akan melaksanakan pembelajaran yang selalu menyenangkan. Tolong untuk pertemuan minggu depan kita untuk materi selanjutnya tolong dipelajari yaitu masih dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial dan pendidikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.